Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA RI MTS MA, Tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih tanpa pandang kasih. Dialah Allah yang Maha Penyayang tanpa pandang sayang. Berkat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya hingga umatnya akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya, santriwan santriwati juga, pada kesempatan kali ini menjelang berbuka puasa, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang bertema ketenangan hati atau peace of mind. Kita berawal dari pertanyaan dulu nih, bagaimana sih caranya agar bisa mendapat ketenangan hati itu? Mari kita bagi menjadi dua cara. Yang pertama, caranya itu dengan cara hablum minan nas, berhubungan baik dengan manusia, dan hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Hablum minan nas, hubungan yang baik dengan manusia, itu bisa berbagai cara, sikap yang bisa kita terapkan. Ya, ada 10 kunci nih. Saya membaginya atau menuliskannya 10 kunci mendapatkan ketenangan hati. Yang pertama, tidak membenci. Yang kedua, tidak mengeluh. Ketiga, hidup sederhana. Keempat, berprasangka baik. Kelima, murah senyum. Keenam, suka memberi. Ketujuh, berdoa dengan tulus. Kedelapan, tidak iri dan dengki. Kesembilan, mudah memaafkan. Dan 10, menghindari permusuhan. Nah, kan banyak tuh. Tapi bisa ada caranya nih biar agak sedikit hafal gitu. Kita lantunkan ya. Kita lantunkan dengan nada jalal waton. Seperti ya, mungkin ada yang sudah sering mendengar dengan nada jalal waton. 10 kunci untuk dapat ketenangan hati. Yang pertama, tidak membenci. Yang kedua, tidak mengeluh. Yang ketiga, hidup sederhana. Yang keempat, berprasangka baik. Yang kelima, murah senyum. Yang keenam, suka memberi. Yang ketujuh, berdoalah dengan tulus. Kedelapan, tidak iri dan dengki. Kesembilan, mudah memaafkan. Kesepuluh, menghindari permusuhan. Itulah sikap yang bisa kita terapkan. Insya Allah kita akan bisa menerapkan ini, ketenangan hati akan didapatkan. Tidak membenci. Tidak membenci di sini sama manusia, sama muslim, kita jangan saling membenci. Allah menyayangi orang yang penyayang. Ya. Yang kedua, tidak mengeluh. Dalam Quran Surat Al-Imran dijelaskan, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jadi kita jangan sering mengeluh, banyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, berprasangka baik. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Jadi kita harus sering-sering berhusnuzon, jangan sering bersuuzon. Ya, kalau kita sering bersangka buruk pada orang lain, nanti hati kita tidak akan tenang. Sering membicarakan kejelekan orang lain,
keburukan orang lain, itu tidak baik. Kemudian murah senyum. Nah, kita sama manusia, sama umat muslim harus sering murah senyum. Ada hadisnya, tabassumuka fi wajhi ahlika sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Jadi kita harus tebarkan senyum pada sama manusia atau sama muslim ya. Kemudian berdoa dengan tulus. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 55 jelaskan, Allah berfirman, yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Berdoa itu tidak usah teriak-teriak, tidak usah dengan marah. Berdoa itu dengan cara lemah lembut, kemudian dengan keteguhan hati dan yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Insya Allah Allah akan mendengarkan doa kita. Kemudian tidak iri dan dengki. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 525 Allah berfirman dan artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Misalnya tetangga kita sudah membeli misalnya mobil baru, nah kita belum, jangan iri dengki ya. Kita tetap harus berusaha dan berdoa seperti itu. Jangan sampai dengan irinya seperti itu kita garisin mobil tetangga itu, kita jahilin, bannya dikempesin. Tidak seperti itu perbuatan tidak baik. Atau misalnya di sekolah, temannya yang membeli tas baru, sepatu baru, karena kita iri dan dengki, kita jahilin, kita umpetin tuh sepatunya, tasnya kita sobekin. Nah itu tidak baik, itu perbuatan yang tidak baik ya. Kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita banyak bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya. Kemudian mudah memaafkan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 dan Ali Imran ayat 134, Allah berfirman dengan artinya, jika kamu mau memaafkan berarti kamu sudah menunjukkan perilaku yang sabar dan pemaaf. Orang yang gentle itu yang berani memaafkan, yang bisa memaafkan ya. Karena susah untuk memaafkan kadang-kadang ya, kalau dalam hatinya ada sifat yang sombong ataupun tidak pemaaf. Ya, jadi kita harus benar-benar berlapang dada untuk menerima maaf orang lain. Yang terakhir, menghindari permusuhan. Dalam surat An-Nahl ayat 90 dijelaskan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kita jangan sering atau jangan memperbanyak musuh. Harus banyaklah sahabat, teman-teman, berbanyak teman sahabat. Kalau pemusuhnya banyak, nanti hidup tidak tenang. Kita diincar oleh musuh kita. Ya. Itu adalah 10 kunci yang memang hubungannya dengan manusia. Harus berbuat baik kepada manusia agar hati kita akan menjadi tenang. Kemudian banyak yang ingin tenang dan begitu susah mencari ketenangan. Mempunyai segalanya, kemewahan, kita punya rumah mewah, mobil mewah, kemudian punya barang-barang yang bagus di rumahnya, tapi kebanyakan tidak tenang. Takut, kenapa? Karena takut dicuri, takut dijahili, takut rusak barangnya, tidak tenang hatinya. Malam-malam tidur tidak tenang, karena takut ada maling masuk. Takut barangnya diambil, takut mobilnya dicuri. Itu ya. Kemudian ada juga banyak cara yang memang orang lakukan untuk mencari ketenangan. Hatinya itu karena hatinya gelisah, resah, risau, kemudian galau. Banyak cara juga yang orang-orang lakukan mencari ketenangan itu. Bahkan ada yang sampai mengkonsumsi obat penenang. Kemudian ada juga yang pergi ke pantai mencari ketenangan. Tapi ketika sampai di pantai takut juga, gelisah juga. Takut apa? Takut sama ombak misalnya, takut tsunami. Gelisah juga itu. Kemudian ada juga yang mendaki gunung. Jika Allah menakdirkan mendaki gunung, nanti tidak tenang juga. Kenapa tidak tenangnya? Misalnya tersesat. Nelangsa itu, susah seperti itu. Membuat hati kita tidak tenang dan gelisah juga. Tenang itu tidak mudah didapat. Karena tenang itu atau yang tenang, ketenangan hati ini ada pemiliknya. Para hadirin, siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Fat ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
huwallazi anzala syakinata fi qulubil mu'minin. Yang artinya, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Allah yang Maha pemilik ketenangan hati. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Jadi ketenangan itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana kita untuk bisa mendapatkan itu? Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatminnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, berarti ini kaitannya adalah dengan hablum minallah. Berhubungan baik dengan Allah. Bagaimana caranya agar mendapatkan ketenangan hati? Zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Apa arti zikir? Zikir itu adalah mengingat Allah. Sering-seringlah mengingat Allah. Banyak orang yang stres, yang gundah gulana, yang galau, yang risau, yang resah. Kenapa? Karena mereka banyak berpikir, lupa zikir. Ataupun banyak berpikir, sedikit berzikir. Ada juga zikirnya hanya di lisan saja. Ketika berzikir setelah sholat, mengucapkan Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, itu hanya untuk lisan saja. Tidak diresapi dengan hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Maksudnya juga yang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cepat-cepat dia ingin cepat-cepat beres. Itu hanya dengan lisan saja. Tapi kita harus sampai dengan hati juga. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mengapa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati? Para hadirin. Jawabannya adalah karena Allah yang Maha membolak-balikan hati. Seseorang akan merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang, maka bersandarlah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bisa di-manage, hati kita bisa dilatih. Kemudian harus dijaga. Harus pandai menjaga hati. Nah, tadi di sini jelaskan di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, qulubuhum. Yang artinya adalah beriman dengan hati, ya. Hati harus kita pandai menjaga hati, menata hati. Ada sebuah lantunan ciptaan dari Kiai Haji Abdullah bin Nastiar yang dipopulerkan oleh grup Najis Nada, ya. Mungkin saya akan sedikit potongannya saja, tidak akan full semuanya. Kalau full tidak akan cukup, dan saya pun suaranya tidak bagus-bagus amat, ya. Mohon maaf. Ini hanya potongan saja mungkin. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Nah, jika kita tidak ingin jauh dari Allah, maka berzikirlah. Seringlah mengingat Allah agar kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka insya Allah ketenangan hati akan kita dapatkan. Jadi kesimpulannya adalah ketenangan hati akan bisa kita dapatkan dengan 2 cara, yaitu dengan tadi 10 sikap tadi, ya, tidak membenci, tidak mengeluh, kemudian hidup sederhana, berprasangka baik, kemudian yang kelima itu murah senyum, suka memberi, berdoa dengan tulus, kemudian tidak iri dan dengki, mudah memaafkan dan menghindari permusuhan. Kemudian ditutuplah, disempurnakan dengan cara apa? Hablum minallah, berhubungan baik dengan Allah dengan cara apa? Berzikir kepada Allah, sering-sering mengingat kepada Allah. Ketika kita makan, ingat kepada Allah. Ketika kita punya masalah banyak, ingat kepada Allah. Ketika kita capek, ingat kepada Allah. Bahkan akan dicontohkan ketika kita mau tidur pun, tidur harus ingat kepada Allah, ada doanya. Ketika kita bangun tidur, harus ingat kepada Allah. Seperti itu. Ketika mau minum pun, harus ingat kepada Allah. Bismillah minimal, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Resah, gelisah, galau, itu hal-hal yang memang harus kita hindari, ya.
Karena kita punya Allah. Allah akan selalu di sisi kita kalau kita sering mengingat Allah. Dan para hadirin, galau itu ada singkatannya. Galau itu singkatannya adalah God always listening and understanding. Allah selalu mendengar dan mengerti atau memahami. Jika Allah ingin mendengar kita, ingin memahami kita, maka kita harus sering-sering atau berzikir kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurangnya atau yang salahnya dari saya pribadi. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan. Kita tundukkan sejenak kepala kita, rendahkan hati kita sejenak agar Allah mendengar kita dan mengabulkan seluruh permintaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikan hati, kami ingin merasakan indahnya hidup denganmu. Kami ingin hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang selalu akrab bersamamu, ya Allah. Kami lelah jauh darimu, ya Allah. Kami tidak ingin terpuruk dan terhina karena tenggelam dalam kesesatan. Berikan kepada kami kemudahan untuk mengenalmu, ya Allah, ya Rabb. Berikan kepada kami jalan untuk mendekat kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu merasakan kehangatan dan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha pengampun, ampunilah seluruh dosa kami, ya Allah. Ampuni seluruh apapun dari diri kami. Sebusuk apapun diri dari kami, ampuni kami, ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami, ya Allah. Ampuni maksiat yang terang-terangan maupun tersembunyi yang kami lakukan, ya Allah. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.